Jepang, Australia, Arab Saudi hingga Bahrain dijamin ketar-ketir. Inilah skuad monster timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika para pemain ini resmi dinaturalisasi. Ini baru mantap. Yes, alhamdulillah. Doa publik akhirnya terkabul. Bek tangguh Inggris dan Italia akan diduetkan PSSI di putaran ketiga. Breaking news. Bersinar terang di MLS. Martin Paes jadi incaran serius Empoli di Serie A Italia. PSSI gerak cepat upayakan Martin Paes perkuat timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia auto full senyum. Dari Italia hingga Inggris, para bintang timnas Indonesia berpotensi jalani derby merah putih di Eropa musim depan. Siapa saja mereka? Kalau begini fix juara sih. 4 penyerang ganas timnas Indonesia resmi diturunkan di Piala AFF U19 2024. Ada Jens Raven hingga Arhan Kaka. Publik auto bahagia. 3 pemain diaspora susul Jens Raven untuk dinaturalisasi, termasuk Mauresmo Hinoke yang sempat bikin geger satu Indonesia karena aksinya. Inilah 8 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang pernah membela timnas Belanda. Ada Johnny van Beukering hingga Kelvin Verdonk. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia akan memiliki skuad monster jika mampu menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung di grup C, Timnas Indonesia harus bertarung dengan raksasa Asia yang beberapa di antaranya menjadi langganan mengikuti Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Bahrain dan Cina yang juga bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan lawan sembarangan yang bisa dikalahkan timnas Indonesia dengan mudah. Oleh karena itu, PSSI terus melakukan persiapan agar timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Terlebih, hanya akan ada 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat harus mengikuti putaran kelima untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Cara tersebut dianggap menjadi paling realistis yang bisa ditempuh. Salah satu persiapan yang dilakukan agar skuad Garuda bisa berbicara banyak adalah dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan. Hal ini dinilai bisa meningkatkan level tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Beberapa nama pemain keturunan pun mulai bermunculan. Bahkan, ada juga pemain-pemain yang secara terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Mereka yang sudah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi diantaranya Jairo Riedewald, Ula Romeni, Kevin Dix, dan beberapa pemain keturunan lainnya. Komposisi tersebut ditambah dengan Martin Paes yang sampai saat ini masih menunggu proses perpindahan asosiasi dari KNVB, Belanda, ke Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana skuad monster Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti? Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Martin Paes jika proses perpindahan asosiasinya telah rampung. Dengan kemampuan dan pengalamannya di FC Dallas, tidak ada alasan mencadangkannya. Martin Paes bisa menawarkan ketenangan serta refleks yang luar biasa dalam mengadang bola. Kiper berusia 26 tahun ini pun cukup andal dalam mendistribusikan bola. Dengan menggunakan formasi 3-4-3, komposisi di lini belakang tidak banyak berubah. Hanya Kevin Dix yang akan masuk sebagai pemain baru di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kevin Dix akan berkolaborasi dengan Jai Itzes dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dengan komposisi seperti ini, Jepang dan Australia mungkin bisa berpikir 2 kali untuk bermain terbuka. Kemudian di posisi bek sayap, Sandy Walsh masih akan mengisi pemain utama. Sementara di posisi bek kiri, Kelvin Verdonk tampaknya tidak akan tergoyahkan. Tom Haye, Nathan Choeon,
dan pemain keturunan Jairo Riedewald akan membuat lini tengah Indonesia akan cukup sulit untuk ditaklukkan. Ketiganya akan memiliki tugas yang berbeda. Nathan Choeaon dan Jairo Riedewald akan lebih fokus untuk bertahan sekaligus membantu penyerangan, sedangkan Tom Haye bertugas mengatur distribusi bola. Striker menjadi sektor yang paling banyak disorot pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Pasalnya, penampilan bomber timnas Indonesia dianggap belum optimal. Maka dari itu, Ula Romeni bisa menjadi jawaban atas belum tajamnya lini depan timnas Indonesia. Dia akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ini baru mantap. Yes, alhamdulillah. Doa publik akhirnya terkabul. Bek tangguh Inggris dan Italia akan diduetkan PSSI di putaran ketiga. Elkan Bagot sepertinya akan segera berduet dengan Jai Itzes di timnas Indonesia. Ini tentu membuat para pendukung timnas Indonesia bahagia. Kabar ini tersirat dari langkah PSSI yang terus berkomunikasi dengan Elkan Bagot dalam beberapa waktu ini. Elkan Bagot masih mendapatkan tempat di hati penggemar timnas Indonesia, meskipun sudah banyak pemain belakang berkualitas yang dimiliki skuad merah putih. Selain Elkan Bagot, pemain belakang berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia ada Jai Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan lain sebagainya. Namun Elkan Bagot masih diharapkan akan dipanggil Shin Tae-yong. Penggemar timnas Indonesia terlanjur jatuh cinta dengan Elkan. Pasalnya, Elkan Bagot adalah pemain pertama yang memilih bergabung dengan timnas Garuda saat jelek-jeleknya. Sedangkan beberapa pemain lain datang ke timnas Indonesia saat tim asuhan Shin Tae-yong sudah bermain dengan baik dan terbang tinggi. Kedatangan beberapa pemain keturunan berkualitas membuat nama Elkan Bagot terpinggirkan oleh Shin Tae-yong. Terlebih lagi, hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot memburuk setelah Elkan tidak datang saat dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal Elkan Bagot sudah menyelesaikan semua pertandingan Liga 3 Inggris, sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk membela klub. Timnas Indonesia U23 yang kekurangan pemain akhirnya harus takluk dari klub asal Afrika, Gini, dan memupus harapan timnas Indonesia untuk lolos ke Paris. Sejak saat itu, Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Namun, Elkan Bagot masih memiliki peluang untuk bermain membela timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disebabkan timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner yang mendapatkan larangan bermain karena mendapatkan kartu. Hilangnya dua bek tengah timnas Indonesia akan memberikan peluang Elkan Bagot untuk masuk dan berduet dengan Jai Itzes. Peluang Elkan Bagot comeback sangatlah besar. Pasalnya, baik Elkan maupun PSSI sudah memberikan kode positif untuk kembali memakai jasa Elkan di timnas. Hal ini terungkap dari pernyataan salah satu anggota Exco PSSI, Yunus Nusi. Dia menyatakan bahwa PSSI tetap melakukan komunikasi dengan Elkan Bagot karena masih berharap Elkan dapat membela timnas Indonesia. Dan ya, siapapun mereka, siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kita juga berharap bisa memperkuat tim kita, tambah anggota Exco PSSI tersebut. Tidak hanya PSSI, Elkan Bagot juga memberikan lampu hijau untuk kembali ke timnas Indonesia. Dalam website resmi Ipswich Town, Elkan Bagot menyatakan bahwa dia akan selalu membela timnas Indonesia. Elkan menegaskan bahwa dia tidak salah memilih timnas Indonesia untuk tim nasionalnya. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia, terutama kata keluarga saya, ucap Elkan Bagot mengutip dari website resmi Ipswich Town. Dari dua pernyataan ini, peluang Elkan Bagot dan Jai Itzes berduet di timnas Indonesia sangat besar kemungkinan terjadi. Breaking news. Bersinar terang di MLS. Martin Paes jadi incaran serius Empoli di Serie A Italia. PSSI gerak cepat upayakan Martin Paes perkuat timnas Indonesia. Kabar panas menghampiri kancah sepak bola Indonesia dengan rumor transfer kiper calon timnas Indonesia, Martin Paes, yang kini menjadi incaran serius klub Serie A Italia, Empoli. Rumor ini mengemuka setelah jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio,
melaporkan bahwa Martin Paes sedang diburu Empoli untuk menjadi bagian dari skuad mereka dalam menghadapi kompetisi Serie A 2024-2025. Dalam laporan tersebut, Di Marzio menyebutkan, Empoli menjatuhkan pilihan pertama pada Martin Paes, kiper berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang bermain untuk klub Dallas di MLS. Tulisnya di akun Instagram pribadinya, Rabu, 10 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Martin Paes saat ini masih terikat kontrak 1 tahun dengan Dallas. Namun, Empoli nampaknya serius dalam upaya mereka menggaet kiper berbakat ini. Meskipun begitu, Empoli juga telah menyiapkan alternatif lain jika gagal mendapatkan Paes, yakni Anthony Racciopi dari Young Boys, seorang penjaga gawang asal Swiss. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memberikan kabar terbaru terkait proses perpindahan Federasi Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia. Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, proses perpindahannya dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA terhambat oleh Statuta FIFA Pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, dia belum menginjak usia 21 tahun. Bunyi Statuta FIFA Pasal ke-9. Untuk Martin Paes masih dalam proses. Kita tunggu saja, ujar Yunus Nusi, menambahkan bahwa pihaknya masih terus bekerja maksimal untuk mengurus perpindahan Paes. Sementara itu, Martin Paes baru saja terpilih masuk dalam MLS All-Star 2024 bersama beberapa pemain dunia lainnya seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, hingga Sergio Busquets. Paes masuk dalam MLS All-Star melalui pilihan penggemar, sama seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Christian Benteke, hingga Riqui Puig. Tentu untuk fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas, ucap Martin Paes. Transfer Martin Paes ke Empoli bisa menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Jika transfer ini terrealisasi, Paes akan menjadi kiper Indonesia pertama yang bermain di salah satu liga top Eropa, yakni Serie A. Ini akan menjadi pencapaian besar, tidak hanya bagi Paes, tetapi juga bagi persepak bolaan Indonesia yang semakin menunjukkan tajinya di kancah internasional. Empoli sendiri memiliki sejarah panjang di Serie A dengan reputasi sebagai klub yang sering melahirkan talenta-talenta muda berbakat. Jika Paes bergabung dengan Empoli, dia akan mendapatkan kesempatan berharga untuk mengembangkan kemampuannya di liga yang sangat kompetitif dan penuh dengan tantangan. Bermain di Serie A juga akan memberikan Paes panggung yang lebih besar untuk menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Namun, sebelum semua itu terjadi, banyak hal yang masih harus diselesaikan. Proses perpindahan Federasi Paes masih menjadi kendala utama yang harus diatasi oleh PSSI. Keputusan CAS nantinya akan sangat menentukan nasib Paes dalam upayanya membela timnas Indonesia. Jika proses ini bisa segera diselesaikan, tidak hanya Paes yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga timnas Indonesia yang akan mendapatkan tambahan kekuatan di bawah Mister Gawang. Bagi Paes sendiri, kesempatan bermain di Serie A bersama Empoli tentu menjadi impian yang sangat dinantikan. Namun, dia juga menyadari bahwa proses perpindahan federasi dan persetujuan transfer membutuhkan waktu dan kesabaran. Dalam situasi ini, dukungan dari semua pihak, termasuk PSSI, klub FC Dallas, dan tentunya para penggemar sepak bola Indonesia, sangat penting untuk mewujudkan impian tersebut. Transfer Martin Paes ke Empoli akan menjadi langkah besar dalam karirnya dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Kita semua berharap agar proses ini berjalan lancar dan Paes bisa segera menunjukkan kemampuannya di Serie A serta menjadi andalan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dari saga transfer yang penuh intrik dan harapan ini. Fans Timnas Indonesia auto full senyum. Dari Italia hingga Inggris, para bintang Timnas Indonesia berpotensi jalani derby merah putih di Eropa musim depan. Siapa saja mereka? Bakal tampil di kompetisi yang sama. Para bintang Timnas Indonesia berikut akan saling bertemu dan jalani derby merah putih di Liga Eropa musim depan. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, beberapa pemain Timnas Indonesia dikabarkan hengkang dan mendapat klub baru.
Dari Liga Inggris misalnya, bek utama skuad Garuda yakni Justin Hubner dirumorkan bakal kembali ke klub lamanya di Premier League bersama Wolverhampton Wanderers. Sebagai informasi, Justin Hubner sempat jalani masa peminjaman bersama Cerezo Osaka sejak Maret 2024 lalu. Sejatinya, kontrak peminjaman Justin Hubner bersama Cerezo Osaka baru berakhir pada Desember 2024. Akan tetapi, Wolves ingin memulangkan Justin Hubner lantaran sang bek minim mendapatkan kesempatan tampil di Liga Jepang. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut. Tuli Transfermarkt di akun X-nya, Selasa, 9 Juli 2024. Andai Justin Hubner resmi pulang ke Wolverhampton, maka akan ada derby timnas Indonesia di kasta teratas Liga Inggris musim depan. Pasalnya selain Justin Hubner, ajang Premier League musim depan akan dihiasi pemain Indonesia lain yakni Elkan Bagot yang memperkuat Ipswich Town FC. Selain di Liga Inggris, derby merah putih juga bakal terjadi di Liga Italia andai transfer Martin Paes ke Empoli resmi terrealisasi. Melansir dari laporan jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio disebutkan bahwa Martin Paes tengah menjadi target utama tim Serie A, Empoli FC. Menurut sang jurnalis, kabarnya Empoli sedang mencari kiper baru lantaran Elia Caprile yang jadi starter musim lalu harus absen lama karena cedera. Sedangkan Etrit Berisha yang sudah berusia 34 tahun dianggap terlalu uzur jika terus dipaksa bermain penuh dalam semusim. Nama Martin Paes masuk dalam kandidat Empoli setelah dirinya tampil memukau bersama FC Dallas musim ini. Jika teraliasi, maka Martin Paes akan bertemu sesama pemain timnas Indonesia, Jai Itzes yang musim depan bermain untuk Venezia FC. Di Liga Belanda yang jadi pusat pemain keturunan timnas Indonesia, juga bakal hadirkan derby merah putih musim depan. Meski beberapa pemain telah hengkang seperti Tom Haye dan Nathan Choeon, namun masih banyak pilar timnas Indonesia yang berkompetisi di Belanda musim depan. Dari kasta teratas misalnya, bakal ada pertarungan Kelvin Verdong yang memperkuat NEC Nijmegen kontra Ragnar Oratmangoen di klub Groningen. Sedangkan di kasta kedua Belanda, ada pemain muda Ivar Jenner yang memperkuat Jong Utrecht, bakal hadapi Rafael Struijk yang membela ADO Den Haag. Kalau begini fix juara sih. 4 penyerang ganas timnas Indonesia resmi diturunkan di Piala AFF U19 2024. Ada Jens Raven hingga Arhan Kaka. Piala AFF U19 2024 akan dilangsungkan di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Melihat calon lawan yang ada, peluang Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup terbuka lebar. Jelang tampil di ajang tahunan ini, pelatih Indra Syafri mempersiapkan 28 pemain dalam pemusatan latihan di Surabaya. Dari 28 pemain itu, 4 diantaranya beroperasi sebagai striker. Lantas, siapa saja penyerang yang dimaksud? Nama Arhan Kaka lebih dulu tenar di Timnas Indonesia U16 dan U17. Penyerang Persis Solo ini pernah membawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022, plus mencetak 2 gol di Piala Dunia U17 2023. Karena itu, ini waktunya Arhan Kaka naik kelas di level yang lebih tinggi. Meski harus bersaing dengan penyerang keturunan Jens Raven, pantang bagi penyerang 16 tahun ini untuk minder. Muhammad Ragil salah satu pemain paling senior di skuad U19. Tak heran pengalamannya pun sudah panjang, yang mana mencetak 2 gol dan 1 assist dari 14 laga bareng Bayangkara FC di Liga 1 2023 hingga 2024. Mufdi Iskandar yang berusia 18 tahun, bermain untuk tim muda Persiku Kudus. Ia pun telah memiliki pengalaman membela Timnas Indonesia U19, tepatnya saat turun di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis. Terakhir ada Jens Raven. Penyerang FC Dordrecht U21 ini paling dinantikan penampilannya. Berstatus pemain naturalisasi, Jens Raven diharapkan tampil biasa-biasa saja.
Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momentum Jens Raven menarik hati Shin Tae-yong. Jika tampil garang di ajang ini, Jens Raven berpeluang dipanggil Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Publik auto bahagia. 3 pemain diaspora susul Jens Raven untuk dinaturalisasi, termasuk Mauresmo Hinoke yang sempat bikin geger satu Indonesia karena aksinya. Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer timnas Indonesia untuk level U17 dan U20 mengatakan bahwa PSSI akan menaturalisasi 3 pemain diaspora lagi setelah Jens Raven. Pada Juni lalu, timnas Indonesia U24 bermain di turnamen persahabatan yang diselenggarakan di Prancis bernama Toulon Cup 2024. Sejumlah pemain diaspora ikut serta dalam ajang tersebut sebagai proses seleksi, dan kini sudah diketahui adanya 3 nama yang lolos seleksi. Jens Raven sudah mengambil sumpahnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dia sudah bisa bermain di Piala AFF U19 2024. Berikutnya, kata Zaki, ada 3 nama yang bakal dinaturalisasi, yaitu Tim Gepens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks. Yang 3 nama kemarin yang kita, kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya. Itu ada Tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, kata Ahmad. Perkembangannya biarkan mereka berkarir di Belanda, atau di liga masing-masing, karena itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, tambahnya. Raven sudah menjalani proses naturalisasi sejak Mei lalu dan perpindahan kewarganegaraannya disetujui Komisi 3 dan ex-DPR RI pada Juni lalu. Sejatinya, ada 1 pemain-pemain diaspora lain yang ikut serta di Toulon Cup 2024, yaitu Samuel Plasaca Dekton yang batal ikut turnamen karena datang telat. Belum ada kepastian mengenai kelanjutan nasib mereka, apakah akan dilanjutkan naturalisasi atau tidak. Meski sudah mendapatkan rekomendasi untuk dinaturalisasi, Tim Gepens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks belum tentu ikut kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang bakal digelar September mendatang. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa. Karena ini dikejar waktu, berkasnya harus dilengkapi, segala persyaratan harus dilengkapi, tutur Ahmad. Timnas Indonesia U20 menghuni Grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Ajang kualifikasi itu akan berlangsung di Jakarta. Inilah 8 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang pernah membela Timnas Belanda. Ada Johnny van Beukering hingga Kelvin Verdonk. Sedikitnya 8 pemain naturalisasi Timnas Indonesia pernah membela Timnas Belanda di level junior. Mulai dari Johnny van Beukering hingga Kelvin Verdonk. Dinaturalisasi Timnas Indonesia pada Oktober 2011. Van Beukering pernah sekali membela Belanda U15 berdasarkan data Transfermarkt. Dia juga hanya 2 kali bermain untuk Timnas Indonesia. Sementara itu, setelah 5 kali memperkuat Belanda U17, Rafael Maitimo resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2012 dan mencatatkan 13 caps untuk Timnas Indonesia sampai 2015. Di Belanda U17 pada 2000, Maitimo seangkatan dengan pemain yang menjadi legenda dari tim berjulukan oranye tersebut seperti Wesley Sneijder hingga Arjen Robben. Sebelum dinaturalisasi dan debut bersama Timnas Indonesia pada 2017, Ezra Walian adalah bagian dari Belanda U15, U16, dan U17 pada periode April 2012 hingga Oktober 2013. Transfermarkt mencatat, Ezra Walian yang dulunya menimba ilmu di Jong Ajax, total berlaga 12 kali dengan 3 level usia Belanda itu dengan membukukan 11 gol. Lahir di Brussels, Belgia, pada 14 Maret 1995, Sandy Walsh memilih untuk membela Belanda di level usia. Dari data Transfermarkt, Sandy Walsh berlaga 28 kali untuk Belanda Junior, namun tidak pernah mendapatkan panggilan dari tim senior sampai dinaturalisasi dan debut pada September 2023 untuk Timnas Indonesia. Usianya baru 20 tahun. Namun,
Ivar Jenner pernah bermain dalam 4 level usia dari 2 timnas yang berbeda selama 4 tahun terakhir. Keduanya ialah Belanda dan timnas Indonesia. Ivar Jenner adalah alumni Belanda U15 pada 2019 dengan 1 penampilan sebelum memilih menjadi WNI dan bermain 2 kali untuk timnas U20, 8 kali di timnas U23, dan 10 kali bersama timnas Indonesia. Ketika sedang menjalani proses untuk menjadi WNI, tiba-tiba Justin Hubner memperkuat Belanda U20 pada Maret 2023, namun tetap merampungkan naturalisasinya pada Desember tahun yang sama. Hubner mempunyai 7 caps bersama Belanda U19 dan 1 dengan Belanda U20. Pemain Cerezo Osaka pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu sudah berlaga 9 kali untuk timnas Indonesia, 5 kali di timnas U23, dan 2 kali buat timnas U20. Tom Haaien mempunyai riwayat yang lengkap di Belanda level usia. Gelandang berusia 29 tahun itu pernah berlaga untuk U15, U16, U17, U19, U20, dan U21 pada periode 2009 hingga 2015. Namun, Tom Haaien tidak pernah bermain untuk Belanda senior. Pada Maret 2024, ex-pemain SC Heerenveen ini memilih untuk memperkuat timnas Indonesia dan telah merangkum 3 penampilan. Sama seperti Tom Haaien, Kelvin Verdonk adalah langganan Belanda level usia. Pada 2012 hingga 2017, fullback berusia 27 tahun itu bermain untuk U15, U16, U17, U18, U19, U20, dan U21. Transfermarkt merangkum, Kelvin Verdonk sudah bertanding 50 kali untuk Belanda Junior. Namun, pada Juni 2024, pemain asal NEC Nijmegen ini dengan mantap memilih timnas Indonesia.